Kita ke informasi lain, ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi pada hari Senin. Mereka menuntut pihak rektorat memenuhi hak mereka untuk bisa melanjutkan studi. Kini masih ada 93 mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan studi karena masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal. Para mahasiswa juga menolak opsi pembayaran UKT berupa pinjaman online berbunga. Di Gedung Rektorat ITB kawasan Jalan Taman Sari, para mahasiswa meminta bisa bertemu langsung dengan rektor dan wakil rektor untuk menyampaikan tuntutan mereka. Total mahasiswa di awal itu ada kisaran 137 mahasiswa yang terancam tidak bisa mengikuti kuliah pada semester selanjutnya. Namun sehingga hari ini kami juga mengupayakan berbagai bantuan dari alumni dan lain sebagainya, itu masih tersisa kisaran 93 mahasiswa yang masih terancam tidak bisa kuliah. Maka dari itu kami tidak menemukan solusi lain, sedangkan tenggat waktunya itu sendiri itu di besok hari. Ini udah berlangsung selama kurang lebih 5 hari, belum ada progres signifikan, maka dari itu pilihan terakhir yang kami pilih adalah untuk turun aksi menggeruduk ke gedung rektorat secara langsung. Salah satu mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT, Deo Filentera, ikut dalam aksi dan menyampaikan orasi. Mahasiswa semester 8 Teknik Biomedis Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB ini menyampaikan bahwa dirinya sudah meminta keringanan biaya UKT, namun ditolak pihak kampus. Oleh langsung dari website akademiknya. Saya ada tulisan tunggakan sebesar 18,75 juta, apabila tidak bisa bayar mohon cuti. Lalu beberapa hari kemudian turunkan jadi 12,5 juta, jadi hanya semester sebelumnya. Karena kebetulan semester sebelumnya saya belum di cover beasiswa sama apapun lagi. Lalu beberapa hari kemudian baru muncul, apabila tidak bisa membayar, disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX, atau disarankan cuti. Di mana cuti juga bayar 50% UKT, jadi bayar 6,25 lagi. Duitnya dari mana lagi, saya nggak tahu. Selama ini, Deo banyak dibantu oleh beasiswa dari alumni untuk membayar UKT karena kondisi keuangan ayahnya yang seorang pensiunan tidak mencukupi. Bagi Deo dan massa aksi, solusi pinjaman berbunga untuk pembayaran UKT tidak bisa diterima. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menyebut, permasalahan UKT yang dinilai terlalu mahal bukan hanya terjadi di ITB saja. Sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berlaku, banyak perguruan tinggi negeri yang lebih memprioritaskan visi bisnis dibandingkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Harus ada undang-undang baru yang merevisi kebijakan itu, gitu. Jadi pembiayaan perguruan tinggi negeri itu adalah menjadi tanggung jawab negara. Nah, untuk perguruan tinggi swasta ya biarkan dia menanggung biayanya sendiri, gitu. Sehingga masyarakat yang kuliah di perguruan tinggi negeri itu memang mendapatkan banyak keringanan, berbiaya murah, karena apa? Perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara, gitu. Nah, ketika perguruan tinggi negeri ini dibiayai oleh negara, maka ada harapan ya anak-anak bangsa ini untuk bisa ikut kompetisi seleksi masuk perguruan tinggi negeri, gitu. Ubaid menyarankan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang lebih transparan, mudah, dan tepat sasaran, agar tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa kuliah karena terkendala biaya. Angga Putra, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Kebijakan Institut Teknologi Bandung menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui platform pinjaman online Dana Cita menuai polemik. Tak hanya kalangan mahasiswa, para alumni juga menyayangkan pihak kampus yang memberikan opsi pinjol untuk pembayaran UKT. Adalah Amelia Sakinah, alumni ITB jurusan Planologi 2011, mengaku tidak setuju dengan adanya pinjaman online bagi adik tingkatnya yang masih mengenyam pendidikan di ITB. Menurutnya pinjol bukan solusi tepat, masih banyak solusi lain bagi para mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan UKT, diantaranya dengan beasiswa yang diberikan oleh alumni. Ada hal lain yang mendasari ketidaksetujuannya terhadap pinjol di ITB, salah satunya karena melanggar Undang-Undang Dikti Pasal 76 ayat 2C yang berbunyi pinjaman tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan atau memperoleh pekerjaan. Pinjaman online yang harus dibayar di saat mahasiswa masih berkuliah dinilai tetap dapat memberatkan mahasiswa dan orang tuanya. Miris kenapa harus berkuliah tuh harus sampai pinjol gitu, sedangkan alumni sendiri itu sangat terbuka apabila memang kita
harus berkontribusi untuk membuat beasiswa bagi adik-adik kita gitu. Jadi harusnya sih ada proses komunikasi ya dari rektorat gitu sebelum terjadi kondisi ini, menginformasikan kepada mungkin ke ikatan alumni ataupun ke lembaga-lembaga beasiswa terkait. Tanggal 22 ke tanggal 30 itu hanya 8 hari gitu. Jadi takutnya adalah anak-anak atau adik-adik itu mereka mengambil jalan pintas untuk mengakses pinjol itu sendiri. Karena menurut kami itu bukan solusi sih. Karena pinjolnya ini kan student loan-nya ini kan bukan dibayar setelah dia bekerja tapi sedang berkuliah. Jadi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kerjasama antara perusahaan peer-to-peer lending dengan universitas untuk fasilitas pinjaman pembayaran uang kuliah tidak memerlukan persetujuan OJK. OJK memastikan akan mengawal perusahaan peer-to-peer lending dalam penyaluran pinjaman serta pengembalian utang sesuai syarat OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan PT Inclusive Finance Group atau Dana Cita memiliki izin sebagai peer-to-peer lending yang sah oleh OJK. OJK mengatakan Dana Cita telah melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung ITB serta universitas lainnya dalam rangka penyediaan fasilitas pendanaan uang kuliah tunggal UKT untuk mahasiswa. OJK memandang kerjasama tersebut tidak memerlukan persetujuan OJK terlebih dahulu. Selebihnya, fasilitas pinjaman online itu menjadi pilihan para mahasiswa. Sebagai tindak lanjut, OJK telah memanggil dan meminta Dana Cita untuk tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya dan lebih meningkatkan edukasi mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagai konsumen termasuk langkah pengembalian utangnya. Kami terus akan melakukan pengawalan terhadap hal ini dan secara langsung juga meminta kepada perusahaan bersangkutan untuk tetap memperhatikan dan menjalankan dengan baik seluruh proses kehati-hatian dan transparansi dalam penyaluran pembiayaannya. Dan lebih penting lagi juga adalah meningkatkan edukasi kepada mahasiswa mengenai hak, kewajiban, dan risiko dari konsumen.